Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer ya. Jadi kita akan mempraktekkan pemasangan keyboard baru pada laptop Acer Aspire Z3 451 ya. Jadi kita akan praktek langsung karena ini ya nyata, ini adalah servisan yang masuk ke Algoritma Komputer. Jadi kita akan praktekkan langsung. Jadi perhatikan dengan seksama cara-caranya ya, silakan disimak videonya. Di pertama-tama kita siapkan alatnya, itu ada obeng plus minus, jadi ada solder juga ya, jadi ada solder. Siapkan keyboard barunya. Jadi ini laptop Acer Aspire ZG3 451 ya. Jadi Aspire Z3 451 ya. Jadi ini kita siapkan laptopnya ini karena keyboardnya rusak ya, beberapa huruf lari-lari dan ada beberapa tidak tertekan. Jadi kita harus ganti keyboard baru. Ini jenis laptopnya memang semuanya tanam, jadi keyboardnya tanam, baterainya tanam. Jadi kita akan memulai membuka bautnya dari belakang ya. Kita buka bautnya satu-satu dari belakang karena ini salah satu laptop Acer Aspire Z3 451. Ini adalah salah satu laptop yang memasang keyboardnya lumayan sulit ya, karena kita harus membongkar semua. Kita harus memisahkan motherboardnya, harddisknya, kemudian perangkat-perangkat lainnya kita akan habiskan, kita bongkar semua, baru kita bisa mengambil keyboardnya. Jadi memang ada teknik tersendiri untuk memasangnya. Kadang beberapa toko itu tidak menolak untuk memasang keyboard jenis ini karena ini memang risikonya ada. Kadang-kadang setelah rakit ulang itu malah tidak hidup laptopnya atau mati total. Ini cukup berbahaya sebetulnya memasang keyboard tanam yang seperti ini. Jadi berbeda dengan Acer lainnya, itu cukup mudah, kita hanya membuka sisi tengahnya aja, kemudian kita dengan mudah mengambil keyboardnya. Tapi yang khusus tipe Z3 451 ini kita harus membongkar semua. Kita perhatikan, kita bongkar satu-satu ya. Ini bagian belakang yang sudah terbuka itu. Nah, ini motherboardnya kita akan bongkar juga. Itu ada harddisknya, ada DVD RW nya. Jadi kita akan bongkar, kita pisahkan satu-satu karena nanti pada saat setelah dibongkar satu-satu komponennya dipisahkan, itu ada plat besi atau semacam seng, dia melapisi dudukan keyboardnya. Ini kita harus mencungkilnya dan memisahkan dari bagian tengah laptop ini, bagian dudukan keyboardnya. Ini agak sulit juga nantinya ya. Ini kita pisahkan baterainya ya, baterai tanam itu, perhatikan. Jadi pada saat membongkar, memisahkan perangkat-perangkatnya ini, ada baut di situ, Anda letakkan aja setiap bautnya di dekat alat yang dipisahkan ya, supaya memudahkan kita mengambilnya kembali nanti. Nah, ini itu kita lepas bagian fleksibelnya. Ada kabel-kabel tertentu itu lepas, bagian wifi, kabel-kabel fan-nya, itu kabel speaker ya, lepas. Hati-hati melepas kabel-kabel yang agak kecil. Kadang-kadang soketnya, kabelnya putus dari soketnya, ini susah lagi, kita harus menyambungnya kembali dengan solder. Ini akan merepotkan, makanya hati-hati pada saat membongkar untuk kabel-kabel yang kecil. Nah, ini memang lumayan ribet, tapi bagi yang sudah terbiasa melakukan itu nggak masalah, nggak perlu dihafal-hafal juga. Ya, ini lagi dibuka posisi baut-baut mainboardnya ya. Nah, itu sudah diangkat. Kemudian hati-hati dengan fleksibel. Ini fleksibel
mousepadnya itu ada fleksibel juga, fleksibel yang terhubung ke USB cardnya itu kita lepas juga. Itu ada ini kabel speaker ini belum lepas nih kayaknya, agak keras jadi hati-hati, jadi pakai obeng min, jangan langsung tarik karena bisa langsung putus kabelnya, jadi pelan-pelan dipisahkan dengan obeng min. Jadi harus pelan-pelan, harus hati-hati Anda. Nah udah, itu masih kelihatan nyangkut kabel fleksibel mousepadnya, harus dipisahkan juga tuh dari bawah. Nah itu masih ada, harus dilihat betul-betul di mana dia, ternyata dia dekat kipas ya, itu dibuka. Itu simpel sebenarnya karena memang, nah itu ini sepertinya laptopnya memang pertama kali dibongkar ini, karena keyboardnya ini baru ganti, keyboard tanamnya karena rusak ya. Ya harga untuk gantian keyboard ini juga bervariasi ya. Untuk jenis sensor tanam seperti ini sebenarnya keyboardnya harganya ada secara umum itu nggak begitu mahal keyboardnya, tapi biaya pasangnya yang jauh lebih mahal, kurang lebih sama dengan harga keyboardnya. Biaya pasang dengan harga keyboardnya kurang lebih sama. Jadi kalkulasinya orang akan datang ke toko-toko teknisi laptop ya, yang menerima servis laptop ini akan dibebani biaya biaya keyboard dikali 2 aja. Jadi artinya biaya keyboardnya berapa dikali 2, itulah sama ongkos pasangnya. Karena pasang untuk posisi keyboard tanam ini tidak mudah, apalagi Acer yang jenis Z3451 ini. Kita harus membongkar semua. Kadang-kadang bagi yang pemula biasa, kadang-kadang malah ditolak untuk posisi-posisi seperti ini. Ada yang menolak, hanya menjual keyboardnya aja, karena mereka kadang ragu apakah waktu dipasang kembali dia hidup laptopnya atau justru terjadi mati total, karena akan jadi seperti itu. Ini yang namanya keyboard tanam, dimana itu apanya, pin-pinnya itu melekat dengan paku tembak ya, paku tembak plastik ya, itu dari rancangan dari pabrik. Jadi kita akan pasang kembali nanti dengan rapi, dengan teknik tersendiri, tidak memakai paku tembak lagi karena kita nggak ada alatnya, dan itu terlalu ribet juga memakai paku tembak lagi. Nah itu modelnya seperti itu paku tembak. Jadi kita akan melepas seng pelapisnya, seng pelapisnya kita akan lepas seng pelapisnya, karena seng pelapisnya ini cukup lebar, hampir selebar bagian tengah laptopnya. Jadi ini kita buka dulu ya. Tentu ada bagian-bagian yang di paku tembaknya itu dicungkil, dilepas, karena memang ini kuat sekali dudukannya, jadi ini harus sekali lepas ditarik ya. Karena kalau nggak dilepas bagian penutup sengnya ini, keyboardnya nggak mungkin bisa kita ambil dan kita ganti. Nah ini yang cukup rumit di bagian ini sebetulnya. Nah ini ya kita lepas pelan-pelan ya, karena memang paku tembak itu harus agak sedikit penekanan, tapi bagi yang biasa itu gak masalah. Biasanya bagi yang biasa itu kelihatan seperti gerasak gerusuk aja dia nariknya, tetapi dia tangannya mengambang, dia sudah tahu persis mana bagian yang harus dipegang lembut, dipegang keras dan sebagainya ya. Nah itu sudah terbuka sengnya. Nah ini seng itu lebar sekali gitu ya. Nah tinggal keyboardnya. Nah, keyboard ini masih ada titik-titik di mana dia melekat pada dudukannya. Nah titik-titik inilah yang dikatakan paku tembaknya, dan kita akan kelupas itu. Jadi paku tembaknya ini otomatis rusak dengan sendirinya, tapi nanti titik-titiknya ini ada bekas, masih ada bekas plastiknya yang menonjol. Nah inilah yang kita manfaatkan nantinya untuk memasang dengan solder. Jadi kita akan memanfaatkan solder nantinya. Nah ini keyboard baru sudah disiapkan, kita akan buka keyboardnya ya. Keyboard yang rusaknya kita buka pelan-pelan dengan obeng
min ya, dengan obeng min. Kita buka dengan obeng min. Jadi kelihatan dia seperti tarik kuat tetapi mengambang tangan teknisinya. Jadi seperti itu, ditarik terus, sudah terbuka lah akhirnya. Luar biasa, ini kelihatan rumit sekali, tapi bagi yang biasa ini kelihatan tidak begitu sulit, gampang sekali sebetulnya. Jadi kita taruh keyboard lamanya, kita pasang keyboard baru. Nah, untuk khusus algoritma komputer, biasanya kalau ganti keyboard itu kita tidak main second ya, kita langsung baru, karena second ini berbahaya. Kadang-kadang ketahanannya cuman bisa seminggu atau sebulan aja maksimal. Jadi kita usahakan bermain di keyboard baru, kecuali kadang kita harddisk kita masih bermain second. Harddisk itu ada software pengukurnya, HDD Sentinel, jadi dia akan mengukur kesehatan harddisk itu selama dia masih sehat. Yang kita anggap sehat itu 80% ke atas masih bisa kita jual kepada konsumennya. Tapi khusus keyboard, kita tidak lagi memainkan keyboard second. Dulu juga algoritma komputer itu ada mengadakan servis keyboard tidak mengganti tapi diservis, tapi dampak-dampak yang ditimbulkan itu kurang efektif ya, kurang efisien, karena kadang-kadang dia sebulan lagi itu bisa kembali keyboardnya menjadi ngadat lagi ya. Ya, ada teknik sendiri kita servis keyboard itu juga memahami, kita ada cairan yang harus diapakan di sana. Nah, ini kita akan memulai memanaskan solder ya. Ini soldernya kita panaskan. Ini solder memang khusus untuk keyboard kita apakan. Jadi soldernya harus cukup panas supaya dia plastik yang disolder itu harus cepat gerakan kita. Nanti soldernya juga harus segera dibersihkan nanti, harus cepat. Jadi kita akan menyolder titik-titik di mana keyboard ini melekat, di titik-titik yang dia bekas paku tembak tadi. Kita akan solder di situ, bagiannya dia akan melekat. Jadi kita tidak pakai lem. Biasanya sih ada teknik-teknik lain untuk keyboard ini, tapi selama ini kita cukup rapi dengan solder ini. Ada juga katanya kurang kuat, tapi kita selama ini dengan solder yang panas plastiknya, tapi cukup rapi kita buat. Ada teknik lain itu untuk masang keyboard ini bisa memakai lem tembak ya. Jadi tapi kadang lem tembak ini karena dia fleksibel sifatnya, kadang-kadang dia ada timbul gelembung-gelembung, itu kurang bagus. Kemudian dia juga kurang rapi lah, kurang lebih. Nah, ada juga teknik lain, itu bisa memakai lem ghost, lem setan kata orang, dicampur kapas di titik-titiknya. Cuman ini terlalu lama berisikonya. Jadi kalau tetesan lem setan itu mengenai yang lain, nah ini berisiko sekali. Cuman lem setan itu sangat kuat. Jadi untuk kalau dia terjadi lagi kerusakan keyboard, untuk mengganti yang kembali agak risikonya kesulitan kita nantinya. Jadi ini sangat efektif. Ini ya pakai solder seperti inilah yang kita gunakan. Semua cara sudah pernah kita gunakan, tapi kita ambil kesimpulan yang menggunakan solder inilah di titik yang melekatkan keyboard itu, kita pakai cara ini. Jadi algoritma komputer telah menggunakan segala cara, akhirnya menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk memasang keyboard ini, keyboard tanam, itu menggunakan solder khusus, solder yang cukup panas dia, cukup baik di cukup panas, artinya juga bisa menyolder timah ya. Ini ada bukan sekedar Anda juga kalau ingin mau melakukan ini, bukan sekedar disolder aja. Anda perhatikan plastiknya itu pada saat disolder dia berpencar kemana, dia memudar atau dia masuk kemana, atau dia apakah dia cukup lengket atau gimana. Anda periksa dengan jari ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami algoritma komputer ini adalah tempat servis laptop yang menerima semua kondisi, dari mati total, no display, masang-masang keyboard kayak ini, juga kita menerima segala jenis LCD yang bermasalah ya, apakah dia pecah, apakah dia kabur buram,
bintik-bintik dan sebagainya juga kita menerima. Kadang-kadang ada bisa servis, dan kebanyakan LCD itu sih sebenarnya LCD atau LED itu ditinggal ganti aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk khusus LCD atau LED, algoritma komputer itu masih menggunakan second. Kita akan nawari dua barang pada konsumen, itu second cabutan yang masih bagus, jernih, atau dia mau yang baru, yang kompatibel, yang baru. Dan jelas second itu kelebihannya dia asli ya, asli cabutan dari laptop. Memang kalau yang baru ini kita katakan kompatibel. Nah, tapi harga jauh ya. Harga misalnya LCD seperti inilah yang dia seperti Acer ini, Acer Aspire Z3 451 ini kita apa namanya itu memantau harga untuk barunya hanya sekitar masangnya itu 650.000. Sementara secondnya kalau kita ada bisa 400.000, jadi beda 250.000 ya. Cukup irit juga bagi konsumen, jadi kita tawarkan juga seperti itu. Jadi kami juga menyediakan seperempat yang tidak disediakan di toko-toko lain, misalnya fleksibel yang susah dicari, ensel yang susah dicari, kami sediakan semua. Toko kita juga ada di toko di Bukalapak ya, untuk seperempat ini seperempat laptop ini. Jadi kenapa kami harus menyediakan seperempat second yang cabutan? Karena kadang-kadang orang mencari baru itu di toko-toko laptop yang jual baru itu hanya kadang-kadang hanya menjual barang-barang utama, tidak barang-barang yang spesifik. Barang-barang utama itu kan seperti baterai, keyboard, hard disk, LCD, apa namanya itu, perangkat-perangkat yang jelas kelihatannya. Tapi perangkat-perangkat misalnya seperti ensel, fleksibel, atau baterai CMOS di dalam laptop, atau bahkan IC, itu di toko-toko seperti yang kita maksud itu tidak jual. Tapi kita ada semua. Kita untuk khusus servis laptop kita cukup lengkap untuk masalah seperempatnya ya. Jadi Anda yang menonton video ini, Anda bisa konsultasi ke kita masalah servis laptop, juga masalah seperempat untuk kelanjutannya. Nah, ini tadi sudah disolder ya, jadi keyboard itu sudah solder, jadi sudah cukup kuat itu apanya, dudukannya. Jadi ini juga besinya, pelapis besi sudah dipasang ya, itu pelapis besinya sudah dipasang. Nah, kelihatannya memang itu ada 3 baut kecil itu yang menahan pelapis besi lebar ini ke dudukan plastik tengahnya, yaitu dudukan keyboard secara langsung. Itu ada 3, itu dibautin lagi jadi semakin kuat, jadi dia akan rapi nantinya. Nah, ini sebentar lagi selesai nih kayaknya. Jadi intinya memasang keyboard Z3 451 yang Acer tipe yang ini, itu teknik utamanya memakai solder ya, yang kita harus hati-hati membuka dan memasangnya, pelan-pelan aja. Itu teknik dasarnya ya untuk memasang keyboard. Jadi Anda biasakan aja sebetulnya. Ini juga fleksibelnya kelihatan itu melengkung lurus, sementara yang keyboard lamanya kan fleksibelnya dia sudah ada lipatan-lipatan, nanti juga dilipat sesuai dengan arahnya itu. Tapi ini sebentar lagi selesai. Kalau sudah seperti ini kan dia sudah finish. Nah, sebenarnya sudah finish itu. Kenapa saya katakan finish? Karena tinggal merakit aja komponen-komponen yang dikeluarkan tadi, seperti baterai, motherboard, hard disk, dan kabel-kabelnya. Dan kemudian juga masang kembali bagian atasnya. Ini kelihatannya sudah selesai, sudah rapi, dan keyboard tanam dia sudah menonjol keluar semuanya, tombol-tombolnya sudah rapi. Jadi tinggal kita rakit kembali. Ini hasilnya sempurna ini kayaknya nih ya, memang kita usahakan rapi ya pemasangan. Jadi ini juga kita kadang-kadang membonuskan sesuatu, karena itu satu kesatuan. Kita berdasarkan pengalaman kita antara keyboard dengan mousepad itu satu kesatuan. Jadi ini sampai di sini dulu, sampai jumpa untuk tutorial kali ini. Silakan Anda subscribe video kita agar
untuk kelanjutannya semua ilmu-ilmu untuk tenis laptop ini akan kita videokan, itu nggak masalah bagi kita. Terima kasih pemirsa semua yang sudah menonton video ini.